Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk tetap semangat. Walaupun kita masih PJJ pada saat ini, tetapi semangat kita harus sama seperti pada saat kita tatap muka di kelas ya. Hari ini kita masih berada di tema 7. Subtema 3 dan kita akan melanjutkan pelajaran atau muatan IPS dan pasti akan seru. Untuk itu mari kita simak dalam slide berikut ini. Kelas 5, tema 7, subtema 3 IPS. KD 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu cara mengisi kemerdekaan. Yang pertama yaitu dengan cara berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial. Dengan usia kalian yang masih SD kelas 5, mungkin kalian belum bisa mengikuti organisasi yang ada, tetapi kalian sudah bisa mengikuti kegiatan sosial, misalnya membantu dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, kemudian kegiatan amal gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara mencintai produk-produk Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita mencintai produk-produk Indonesia, kemudian kita menggunakan produk-produk Indonesia, itu sama artinya kita ikut memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Yang ketiga, dengan cara mencintai kesenian dan budaya bangsa. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencintai kesenian dan budaya bangsa. Jangan sampai kesenian dan budaya bangsa kita itu luntur oleh kesenian dan budaya bangsa lain ya. Bukannya tidak boleh. Boleh untuk menyukai kesenian atau budaya bangsa lain, boleh. Tetapi kita lebih mencintai kesenian dan budaya bangsa kita sendiri gitu ya. Kemudian yang keempat, dengan cara memiliki semangat wirausaha. Wirausaha itu apa sih, teacher? Wirausaha itu adalah berusaha sendiri. Jadi bekerja itu tidak harus menjadi karyawan, tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, itu sama juga artinya kalian ikut memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita menuju ke lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 membahas masalah pokok tentang dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Oleh karena itu anak-anak, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Kemudian, tokoh yang mengajukan pandangannya tentang dasar negara Indonesia adalah yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Dr. Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, empat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan masukan dari seorang ahli bahasa, maka kelima rumusan dasar negara tersebut oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Dan kemudian rumusan itu disepakati dan menjadi 5 sila yang kita kenal selama ini. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila sebenarnya bisa diringkas menjadi 3 sila atau disebut dengan Trisila.
terdiri atas sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Nah, bahkan Insinyur Soekarno juga menegaskan bahwa ketiga sila tersebut dapat diringkas lagi menjadi satu sila atau ekasila, yaitu gotong royong. Akan tetapi, akhirnya Pancasila yang terdiri dari 5 sila itulah yang disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tentunya setelah melalui perundingan bersama dan diputuskan bersama. Sehingga kemudian kita kenal dengan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjaga keberagaman bangsa. Apa maksudnya? Pengertian keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman suku bangsa, agama, ras, sosial budaya, gender, dan lain-lain dalam realita kehidupan di Indonesia. Penyebab adanya keberagaman masyarakat Indonesia antara lain. Yang pertama, karena banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, di mana setiap masyarakat yang menghuni pulau yang berbeda itu memiliki suku bangsa yang berbeda dengan pulau yang lain. Dan bahkan dalam satu pulau ada yang dihuni oleh beberapa suku bangsa. Sehingga menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman. Yang kedua, setiap suku bangsa merasa terikat pada wilayah tertentu. Nah, jadi kalau misalnya suku Jawa, dia akan merasa terikat pada wilayah Pulau Jawa. Dan dalam wilayah Pulau Jawa, mereka memiliki adat istiadat tersendiri, bahasa daerah tersendiri, kemudian memiliki kekhasan tersendiri. Begitu juga dengan pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan, Sumatera, pulau-pulau di Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Maluku, dan banyak lagi. Yang ketiga, latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Jadi setiap suku yang mendiami sebuah pulau itu memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda dari nenek moyangnya dulu. Yang keempat, lingkungan alam yang berbeda-beda. Nah, misalnya contohnya di Pulau Jawa itu terkenal dengan tanahnya yang subur, sehingga banyak sekali masyarakat Pulau Jawa yang berprofesi sebagai petani dan memanfaatkan lahan yang subur untuk kegiatan ekonominya. Kemudian di Pulau Kalimantan itu banyak ditemukan kandungan mineral berupa batu bara, sehingga di sana banyak sekali masyarakatnya yang bekerja di sektor pertambangan. Kemudian di Pulau Sumatera, selain tanahnya juga subur, di sana juga banyak ditemukan kandungan mineral batu bara dan mineral lainnya, serta gas alam. Kemudian di Papua keadaan alamnya yang bergunung-gunung, dan di sana ditemukan kandungan mineral berupa tambang emas. Dan di wilayah Nusa Tenggara misalnya, di sana banyak sekali orang-orang atau masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Karena kehidupan masyarakat di sana banyak sekali berinteraksi dengan laut. Dan laut memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Selanjutnya, cara menghargai jasa para pahlawan. Yang pertama, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh pejuang bangsa, ya, dan ini dilakukan oleh pemerintah. 2. Mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya, dan ini dilakukan oleh pemerintah. 3. Membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenangnya. Ini biasanya juga dilakukan oleh pemerintah atau instansi-instansi. Yang keempat, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Nah, itu biasanya diperingati dalam
bentuk peringatan Hari Nasional. Yang kelima, berziarah ke Taman Makam Pahlawan dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk kita. Keenam, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, jadi sekarang kita tahu ya kenapa kita mengikuti upacara bendera itu harus khidmat, ya. Dan salah satu alasannya adalah di situ kita menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk memperoleh kemerdekaan ini. Yang ketujuh, ikut mendoakan arwah para pahlawan. Nah, setiap kita upacara bendera hari Senin atau upacara-upacara hari besar lainnya, biasanya di situ ada acara mengheningkan cipta. Nah, pada saat itu kita sedang mendoakan arwah para pahlawan. Dan yang kedelapan, melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Apa maksudnya? Kalau dulu para pahlawan kita berjuang melawan penjajah karena pada saat itu terjadi perang. Nah, kalau sekarang kita sudah merdeka dan kita melanjutkan perjuangan itu tidak harus dengan cara berperang, tetapi harus sesuai dengan kondisi, yaitu karena kita sudah merdeka, maka kita melanjutkan perjuangan dengan cara mengisi kemerdekaan. Dan yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan tekun, ya. Kemudian melatih disiplin, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan masih banyak lagi. Yang kesembilan, turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Nah, jadi kalau kita misalnya pergi ke museum, jangan sampai kita merusak dengan mencoret-coret atau tidak menjaganya dengan baik ya. Jadi kita harus tetap menjaganya dengan baik. Termasuk juga Pancasila. Pancasila adalah peninggalan sejarah. Jadi kita juga harus menjaga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Caranya bagaimana? Dengan cara mengamalkan sila-sila yang ada dalam sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, hidup rukun dan bersatu. Nah, kita hidup rukun dan bersatu itu saja sudah merupakan cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan. Kenapa bisa? Nah, kemerdekaan itu dulu diperoleh dengan cucuran darah, keringat, dan air mata. Para pahlawan kita mengorbankan harta, benda, bahkan nyawanya untuk memperoleh kemerdekaan itu. Setelah kemerdekaan kita raih, kita peroleh, maka kita harus bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan yang ada. Begitu ya, anak-anak? Yang ke-11, menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku. Kok bisa? Karena dengan menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku, maka kehidupan yang tenang, aman, tentram akan tercapai. Sekarang tugas buat kalian. Kalian mengerjakan tabel halaman 137 dan di sini teacher contohkan. Di situ ada kolom kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Misalnya di rumah dengan cara sholat tepat waktu. Nah, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila itu sudah merupakan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, kalian cari sendiri dan kalian sesuaikan saja dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Selanjutnya di sekolah, yaitu dengan cara rukun dengan teman, ya. Jadi tidak membeda-bedakan teman. Kemudian di masyarakat, dengan cara ikut lomba 17 Agustusan. Nah, itu sudah merupakan contoh kegiatan positif gitu ya anak-anak ya. Dan di situ ada beberapa baris. Kalian cukup mengerjakan 3 contoh aja. Jadi 3. Jadi kalian cukup membuat contoh masing-masing 3. Jadi di rumah ada 3 contoh kegiatan positif, di sekolah juga 3 kegiatan positif, dan di masyarakat juga 3 kegiatan positif. Caranya adalah kalian sesuaikan aja dengan nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila. Gitu ya anak-anak, sudah paham? Tugas itu kalian tulis
di buku tulis, kemudian diberi nama, difoto yang terlihat namanya, kemudian dikirim ke WA Teacher Dika. Demikian dari Teacher anak-anak, semangat belajar, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kalian tetap semangat, tetap rajin beribadah, tetap rajin membantu orang tua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.